Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'da. Kami akan membacakan hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail NU Surakarta tertuang pada nomor 16 LBM garing PCNU garing SKA garing 8/10/2020 tentang yaitu sholat Rebu Wekasan, hukum sholat Rebu Wekasan dan tata cara sholat Rebu Wekasan. Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Surakarta memutuskan bahwa melakukan sholat Rebu Wekasan di sholat di Rebu terakhir bulan Safar hukumnya diperbolehkan dengan catatan: 1. Sholat tersebut diniatkan dengan niat sholat yang masyru'ah, sholat yang disyariatkan seperti sholat hajat, sholat mutlak, sholat tasbih dan lain sebagainya. Dengan harapan setelah sholat tersebut dilakukan maka melakukan yaitu berdoa kepada Allah, melakukan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah agar diangkatnya cobaan-cobaan bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andaikan diniatkan dengan niat usolli sunnatan lidafil bala atau usolli sunnatan lis safar, maka hukumnya haram dan termasuk bid'ah yang madmumah karena tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau sholat tersebut diniatkan mutlak seperti yang tadi kami sampaikan, hukumnya boleh. Adapun tata caranya boleh dengan 4 kali salam secara langsung atau 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau 4 kali salam secara langsung, tentu rakaat kedua dengan tahiyat seperti sebagaimana sholat isya. Nah, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ini adalah tata cara melakukan sholat Safar dari beberapa rujukan, kemudian berdoa sebagaimana doa yang ditulis di dalam kitab Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz ya man dallat li'izzatika jami'u khalqika ikfini min syarri jami'i khalqika ya musin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mutakarrim ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafi fasaikfikahumullah wa wasamiul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini adalah hukum dan tata caranya. Sekarang apa dalil yang mendasari kami Lembaga Bahsul Masail memutuskan seperti itu? Dalil-dalil yang kami ambil dari beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 238. Yang kedua kitab Minhajus Surur halaman 17 sampai 18. Yang ketiga Jawahirul Al-Khums halaman 50 sampai 51. Yang keempat kitab Al-Hunyah juz 2 halaman 237. Yang kelima kitab As-Sulam Al-Futuhat juz 5 halaman 2 sampai 4. Yang keenam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 33. Yang ketujuh kemudian ada fatwa dari Hadratus Syekh Hashim Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan bahwasanya beliau menukil dari kitab yaitu Awariful Ma'arif karya Imam Az-Zuhrawardi. Kemudian beliau juga mengeluarkan fatwa sendiri, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwasanya wa mimma la yusanu ila akhirih wa hadza ajibun minhu ma'a imamatihi fil fiqhi aidan wa kaifa raja alaihi sihhatu wa hillu salatin biniyatin mukhtara'atin lam yarid laha aslun bis sunnah. Beliau mengatakan kalau kita melakukan sholat-sholat apapun di waktu kapanpun boleh di dalam maupun di mana, tapi diniatkan dengan sholat-sholat yang masyru'ah seperti sholat istikharah, sholat misalnya hajat, sholat misalnya taubat boleh. Nah, kemudian beliau membahas
andaikan ada orang melakukan sholat tapi sholat tersebut itu tidak disyariatkan, tidak ada tidak ada aturannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran, maka bagaimana hukumnya sholat dengan tidak ada dasarnya atas sholat yang muhtari? Maka hukum manis tahdoro kalamahum fi roti sholawatin dukirat fi ayyamil usbut alima annahu la yajuzu wa la tasihu hadhihi sholawat bitilkan niyah. Misalnya ada orang sholat mingguan, usolli sunnatal khamis, usolli sunnatal isnin misalnya, atau orang memodifikasi niat sholat, maka hukumnya tidak sah melakukan sholat tersebut, dan sholat tersebut dianggap sholat yang muhtari', sholat yang hukumnya bid'ah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian allati istahsanaha as-sufiyah min ghairi ayyari dalah aslun fi sunnati na'am inna wa mutlaqal sholat summa ta'badaha bima yatadammanu nahwa isti'adatin aw istikharatin mutlaqatin lam yakun bidzalika ba'sun. Cuman di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meneruskan, kalau diniatkan dengan niatnya sholat yang masyru' seperti niat sholat mutlak, sholat hajat, sholat istikharah, sholat yang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Setelah sholat itu kemudian berdoa minta diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya diperbolehkan, tidak jadi masalah menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekali lagi, kalau diniatkan sholat Rebu Wekasan atau sholat Shofar, maka hukumnya tentu bid'ah. Kemudian di dalam kitab Minhaj Surur dikatakan bahwasanya wa mislu sholatus Shofar faman arada fi waqtin min hadhil awqat falyanwi nafla mutlaq. Andaikan ada orang melakukan sholat di Shofar, Rebu terakhir bulan Shofar, kok diniatkan sholat yaitu Rebu Wekasan atau lidaf'il bala, maka termasuk sholat yang diharamkan, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau diniatkan yaitu sholat yang mutlak, dasar sholat mutlak, sholat hajat atau sholat yang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian begitu juga di dalam kitab-kitab seperti Jawahirul Rumus memiliki dalil yang bersama. Kemudian dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwasanya wala tasuhu sholawatu bitilkan niyah allati istasana Sufyan min ghairi ayyarita laha aslun. Ini di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur pun mengatakan kalau kita ingin melakukan sholat dengan niat sholat Shofar atau niat sholat Rebu Wekasan dengan niat apa adanya, usolli sunnatas Shofar atau lidaf'il bala, maka hukumnya termasuk bid'ah yang madmum. Beliau juga menukil dari kitab Irsyadul Ibad karya Imam Ibnu Hajar Al-Makki. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga memberikan fatwa di dalam kitabnya, di dalam fatwanya bahwasanya kita tidak diperbolehkan mengambil pendapat yang tidak masyru'. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari di dalam fatwanya menukil dari kitab, yaitu menukil dari kitab bahwasanya wa minal ma'lumi annahu law kana laha aslun labadaru ila dzikriha wa dzikri fadliha wal 'adatu tuhillu an yakuna mislu hadhihi sunnah wa tahibu an haula'i wa hum a'lamuddin wa qudwatul mu'minin. Jadi kalau memang tidak ada dalilnya, katanya Mbah Hasyim, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan niat sholat dengan niat tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu ala dzalika khuluul kutubil mu'tamada an dzikriha, maka dalam mengambil hukum-hukum syariat atau fikih, kita hendaknya mengambil dari kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang masyhur. Mbah Hasyim menukil di dalam dari kitab Tadhkiratul Mawdu'at karya Imam Al-Qari, la yajuzu naqlul ahadits an-nabawiyyati wal masailil fiqhiyati wa tafasiril qur'aniyati illa minal kutubil mudawalah al-masyhurah. Tidak boleh dalam pengambilan hukum fikih kalau kita mengambil dari hadis-hadis yang maudhu', yang palsu atau dhaif, tidak boleh. Atau mengambil daripada hukum-hukum tersebut dari kitab tafsir atau dari kitab-kitab fikih atau hadis-hadis yang tidak masyhur, tidak boleh. Harus mengambil dari kitab-kitab yang mu'tabarah atau masyhur, li'adamil itimad, karena pendapatnya tidak mu'tamad, ala ghairiha min wada'iz zanadiqah,
wa ihadi mulahada bi khilafil kutubil mahfudhah. Ditakutkan nanti akan ada yaitu sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga mengambil fatwa, mengambil pendapat dari kitab Tanqihul Fatwa Al-Hamidiyah bahwa la yahilul ifta' minal kutubil gharibah. Tidak boleh berfatwa menggunakan kitab-kitab yang gharibah. Waqad arafta anna naqlal mujarrabat ad-dairabiyati wa hasyati sittina listih babi hadis sholat al-madkurah yukhalifu kutubal furu'a al-fiqhiyah fala yasihu wa la yajuzul ifta' biha. Maka barang siapa orang yang mengambil dalil tentang tata cara sholat tersebut, niatnya, tata cara sholat niatnya itu dari kitab-kitab Mujarrabat Dairabi Al-Kubra, dari kitab Hasya Sittina Mas'alah, dari kitab-kitab yang tersebut, maka menurut beliau tidak boleh. Fala yasihu, maka tidak sah menggunakan pendapat dari kitab-kitab tersebut seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Kemudian di dalam kitab Al-Qistolan yang merupakan kitab daripada Imam Qistolan alal Bukhari, wa yusammal mukhtalafatul mawdu'at wa yahrumu riwayatuhu ma'al ilmi bihi mubayyinan wal amalu bihi mutlaqan. Seperti itu. Jadi tidak boleh kalau kita tidak menggunakan ilmu di dalam melakukan setiap ibadah. Ilmu itu ya harus bersanad, harus ada dalil yang mu'tabar, yang mendasarinya. Kemudian juga tidak dikatakan beliau juga mengambil dari beberapa kitab yang lain untuk menegaskan daripada dasar hukumnya. Artinya apa? Kalau kita kok sudah terbiasa melakukan sholat di rukun terakhir bulan Safar, kok ingin tetap membiasakan, maka jangan sekali lagi atau melanjutkan dengan niat-niat yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau tetap ingin sholat, maka niatkan dengan niat yaitu sholat hajat, sholat atau sholat istikharah, atau sholat tasbih, atau sholat mutlak, yang mana sholat-sholat tersebut adalah telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Surat manapun, ayat manapun yang mau Anda baca silahkan, karena memang tidak ada aturannya. Yang penting niatnya tadi, niatnya adalah sholat yang masyru'ah. Semoga bermanfaat. Kami Lembaga Bahsul Masail menunggu pertanyaan dari para jamaah dan muslimin. Andai kan ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita siap membahas di dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Bahsul Masail yang diadakan secara rutin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.